Halo semuanya, pernah dengar soal leak? Nah, hari ini kita bakal langsung ngebahas sebuah kisah asal-usul yang super mengerikan sekaligus tragis dari salah satu figur cerita rakyat yang paling terkenal, yaitu Randa Sawiji. Kita sering banget kan dengar soal sosok penyihir yang menakutkan ini, tapi di ulasan kali ini kita bakal bener-bener nyelam lebih dalam. Kita bakal lihat gimana transformasi energi mistisnya, kejamnya pengucilan sosial, dan percaya atau enggak, gimana kasih sayang seorang ibu justru berujung pada teror berdarah. Oke, coba bayangin kalian ada di posisi Randa. Kutipan ini pas banget buat nangkap betapa kejamnya stigma sosial yang dia hadapi tepat setelah suaminya meninggal mendadak. Bukannya dapat simpati dari warga desanya, dia malah langsung dicap sebagai aib. Kenapa coba? Karena pada masa itu ada tekanan sosial yang gila banget. Seorang janda dituntut buat ikut membakar dirinya sendiri bareng jenazah suaminya sebagai bukti kesetiaan. Dan penolakan Randa ini akhirnya memicu reaksi berantai dari kebencian warga yang bakal ngubah nasib seluruh desa. Kalian bisa lihat kontras yang benar-benar tajam di sini. Di satu sisi, ada ekspektasi masyarakat yang literally mematikan. Di sisi lain, ada kebutuhan putus asa dari seorang ibu yang lagi berduka, yang cuma pengen ngelindungin anaknya. Realitas Randa itu jelas banget. Dia milih buat tetap hidup bukan karena dia nggak setia, tapi karena dia punya anak perempuan, Ratna, yang masih sangat butuh ibunya. Stigma kejam inilah yang pelan-pelan jadi pemicu transformasinya. Dia dihukum cuma karena dia milih buat jadi seorang ibu. Dan asal kalian tahu ya, Randa ini awalnya sama sekali bukan wanita jahat. Buktinya, walaupun dia udah dijauhi sama seluruh desa, dia tetap jadi istri yang luar biasa berbakti. Dia rela ngabisin semua sisa hartanya buat ngadain ngaben, ritual suci yang mahal banget, demi mastiin jiwa suaminya tenang. Dia sampai jatuh miskin loh demi ngehormatin pria yang dia cintai. Jadi di awal cerita ini, Randa itu penuh dengan cinta dan pengorbanan, bukan kebencian. Terus sebenarnya apa yang terjadi sama suaminya? Nah, disinilah tragedinya berubah jadi ketidakadilan yang absolut. Suaminya itu pemain judi ulung, dan dia diracun sama orang-orang rumah judi yang merasa ditipu. Parahnya lagi, pejabat desa malah tutup mata soal pembunuhan ini karena mereka udah disuap. Jadi Randa ini gak cuma sekedar berduka, dia itu korban dari sistem yang korup. Dia ditinggal miskin, jadi janda, dikucilkan, dan harus lihat pembunuh suaminya bebas berkeliaran. Dendam kesumat mulai tumbuh dari titik ini, dan jujur aja, siapa sih yang gak bakal meledak? Nah, sekarang kita masuk ke fase di mana rasa sakit hati dan penolakan ini berubah jadi sesuatu yang jauh-jauh lebih gelap. Ditekan sampai ke batas kewarasannya, Randa akhirnya ngambil langkah fatal. Di tengah malam, pas badai lagi lebet-lebetnya, dia bawa putrinya dan menghilang dari desa. Bertahun-tahun, dia pergi buat nyari kekuatan. Kekuatan buat membalas ketidakadilan yang hukum desanya aja nggak mau urus. Pas akhirnya dia balik ke rumah lamanya yang udah terbengkalai, dia bukan Randa yang dulu lagi. Dia udah menguasai ilmu mistis yang benar-benar mengerikan. Waktu dia balik, wah dampaknya langsung kelihatan. Bayangin aja, rumahnya yang udah penuh tanaman liar, tiba-tiba bersih total, cuma dalam semalam berkat sihirnya. Dia mulai pakai kekuatan barunya ini buat ngelindungin keluarganya. Pas ada pemuda desa yang naksir sama kecantikan putrinya Ratna, Randa bakal ngetes niat mereka dengan berubah wujud jadi monster yang nyeremin. Mengejutkannya, dia malah nerima Bisma, pria yang merasa berhutang budi ke mendiang suaminya. Bisma pun resmi jadi murid pertamanya. Oke. Mari kita bedah gimana detail proses balas dendamnya ke rumah judi pakai ilmu hitam ini. Di langkah pertama, Randa ngasih sabuk sihir ke Bisma. Begitu dipakai di langkah kedua, Bisma langsung berubah wujud jadi kera jadian yang gesit banget. Tapi, ini bagian yang paling gila di langkah ketiga. Bisma itu sebenarnya belum punya ilmu kebatinan apa-apa, jadi Randa ngendalin setiap gerakan kera itu pakai energi mistis dari jarak jauh. Kera itu dengan cepat nyebarin api, ngebakar rumah judi sampai rata dengan tanah, dan ngabisin semua pembunuh suaminya tanpa sisa. Dendamnya lunas. Dengan tewasnya para pembunuh itu di kobaran api, kalian mungkin mikir, oke, dia bakal berhenti sekarang. Sayangnya, ilmu hitam udah sepenuhnya ngambil alih. Coba kita lihat lini masa ini, yang ngegambarin eskalasi tragisnya. Dari 10 tahun lalu sebagai janda yang dibuang, berubah jadi pencari ilmu terlarang. Bulan lalu, dia jadi eksekutor yang membalaskan dendam. Tapi hari ini, dia udah bertransformasi jadi monster pembawa wabah dan pemakan mayat. Kekuatannya udah benar-benar di luar kendali. Dampak ke desanya benar-benar bencana total. Ketakutan warga memuncak waktu para dukun desa coba ngeroyok Randa. Tapi apa yang terjadi? Randa ngebantai mereka semua literally cuma dengan setetes sihir. Kekuatannya beda level.
Dia terus balikin pagar gaib buatan dukun itu buat ngejebak seluruh warga di dalam desa dan ngelepasin wabah mematikan. Dan yang paling bikin merinding dari ritualnya, dia mulai makan mayat warga yang mati kena wabah dan minum darah mereka buat makin mempertajam ilmu hitamnya. Bertahan hidup di sana berarti harus tunduk sama wanita yang dulu mereka buang. Tapi di tengah horor dan wabah ini, kita harus ngomongin satu-satunya jangkar kemanusiaan Randa yang tersisa, putrinya sendiri, Ratna. Ini nunjukin tragedi puncaknya dengan sangat brilian. Kita lihat tindakan ngeri ibunya di satu sisi, makan mayat, nyebarin wabah, dibandingin sama respons Ratna di sisi lain. Ratna itu hancur banget lihat ibunya dikuasai sihir. Tapi apa dia kabur? Enggak, dia tetap di samping ibunya. Karena dia nggak bisa ngelawan pakai fisik, dia ngelawan secara spiritual. Dia terus-terusan berdoa siang malam memohon keselamatan buat ibunya. Konflik batin Ratna sebagai anak penyihir ini benar-benar luar biasa. Dia nolak buat ninggalin ibunya yang udah jadi monster. Jadi pertanyaannya sekarang, dengan desa yang udah dikunci rapat dan wabah yang ngamuk kemana-mana, gimana caranya ada orang yang bisa nembus kekuatan mistis Randa yang segede ini buat ngentin dia? Dan jawabannya datang dalam wujud begawan Barada. Ini detail yang bikin merinding sih. Barada bisa nembus tabir gaib itu bukan karena dia kepancing sama energi gelak Randa, tapi karena dia dengar doa yang benar-benar tulus dan putus asa dari Ratna. Ini bukti kalau dedikasi dan cinta yang murni itu bisa nembus benteng mistis segelap apapun. Fakta yang paling bikin geleng-geleng kepala waktu mereka akhirnya berhadapan adalah mereka berdua ternyata belajar dari akar kitab yang sama. Barada mempraktikkan ajaran suci yang asli, sementara Randa udah ngotak-ngatik dan nyelewengin ajaran itu buat jadi senjata pemuas amarahnya. Jadi ini bukan cuma sekedar perang sihir, tapi niat suci yang ngelawan ajaran yang udah dikorupsi. Buat bener-bener ngakhiri teror ini, ngalahin Randa secara fisik aja ternyata nggak cukup. Waktu Randa kalah, tubuhnya itu stuck di kondisi mati tapi hidup, karena ilmu hitamnya udah terlalu mengakar di jiwanya. Baranda sampai harus bawa Randa pergi dari sana buat ngelakuin ritual suci dan nyabut paksa energi gelap itu sepenuhnya. Barulah setelah itu Randa bisa berpulang dengan tenang, kedamaian yang nggak pernah warga desa kasih ke dia sejak suaminya meninggal. Dan ya, desa akhirnya bebas dari wabah. Tapi ceritanya nggak langsung happy ending gitu aja. Waktu Randa kalah, pengikut-pengikutnya yang ketakutan langsung kabur. Masalahnya, mereka kabur bawa kitab lontar, catatan sihir hasil rekayasa Randa sendiri. Dan dari sinilah lahir sebuah warisan ilmu hitam mengerikan yang akhirnya kita kenal sebagai Leek, sebuah praktik yang terus hidup jauh-jauh melampaui penciptanya. Sebagai penutup ulasan kita hari ini, saya mau ngajak kalian mikir satu hal ini. Kalau kita lihat lagi dari awal, dari pejabat yang korup sampai warga yang kejam, seberapa besar sih dari kutukan Leek ini yang sebenarnya diciptain oleh stigma dan prasangka warga desa itu sendiri? Kalau aja dulu mereka ngerangkul Randa yang lagi berduka, apa Leek ini bakal pernah ada? Sesuatu banget kan buat direnungin? Terima kasih udah ngikutin pembahasan mendalam kita dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.